seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Halo teman-teman calon pendidik, dalam video kali ini saya akan merangkum berbagai konsep penting yang wajib kita ketahui sebagai calon pendidik di sekolah dasar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dari setiap pertemuan-pertemuan di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Octavia Ritonang dengan NPM 2301010109 dari grup PGA 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke setiap materi di pertemuan-pertemuan. Mari kita simak ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep dan prinsip pembelajaran di SD serta implementasinya. Nah, teman-teman, pembelajaran di sekolah dasar merupakan fondasi awal dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Oleh karena itu, konsep dan prinsip pembelajaran di SD harus berfokus pada pendekatan yang menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif agar mereka mampu membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Langkah awal dalam proses pembelajaran adalah merumuskan tujuan pembelajaran, di mana tujuan ini dirumuskan berdasarkan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Tanda kutipnya bisa kita gabungkan jadi SMART. Dengan tujuan yang jelas, guru dapat mengarahkan seluruh aktivitas pembelajaran secara sistematis. Nah, setelah merumuskan tujuan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan materi pembelajaran. Materi yang disusun harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Materi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus kontekstual dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh siswa. Nah, pengembangan pengalaman belajar sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Jadi, guru harus merancang kegiatan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama. Pengalaman belajar dapat berbentuk proyek, eksperimen, bermain peran, diskusi, maupun pembelajaran berbasis masalah. Nah, dalam proses pembelajaran, guru perlu menguasai keterampilan menjelaskan dan bertanya. Menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan menarik akan memudahkan siswa memahami materi. Sementara, keterampilan bertanya yang baik akan merangsang rasa ingin tahu siswa dan melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga harus memiliki keterampilan dalam mengadakan variasi dan pemberian penguatan. Variasi dalam metode, media, dan gaya belajar akan menghindarkan kebosanan, sedangkan pemberian penguatan berupa pujian, senyuman, atau isyarat positif lainnya akan meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Kemudian keterampilan membuka dan menutup pelajaran juga sangat penting. Membuka pelajaran dengan cara yang menarik, seperti cerita atau pertanyaan pemantik, akan membangkitkan minat siswa. Kemudian menutup pelajaran dengan rangkuman atau refleksi juga akan membantu siswa memahami inti pelajaran yang telah dipelajari. Selanjutnya, dalam pembelajaran kelompok atau individu, guru harus memiliki keterampilan membimbing diskusi dan memberi perhatian pada setiap siswa. Diskusi kelompok kecil memungkinkan siswa saling bertukar ide, sementara
bimbingan individu memberikan ruang bagi siswa yang membutuhkan pendampingan lebih. Selanjutnya, pengelolaan kelas dan disiplin juga tidak kalah penting. Jadi, guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, aman, dan tertib agar proses belajar berjalan lancar. Pengelolaan kelas yang baik juga menciptakan hubungan yang positif antara guru dan siswa. Kemudian, evaluasi merupakan bagian penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Nah, evaluasi tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga bisa melalui observasi, portofolio, atau penilaian proyek. Nah, bagi kita calon pendidik, perlu diingat bahwa siswa adalah subjek belajar. Artinya, pembelajaran harus berpusat pada siswa, memperhatikan minat, gaya belajar, dan potensi masing-masing. Nah, di situ guru bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi proses belajar siswa, bukan satu-satunya sumber informasi. Nah, akhirnya semua proses di atas harus diimplementasikan dalam rancangan pembelajaran yang matang. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP harus memuat tujuan, materi, metode, kegiatan, evaluasi, dan refleksi. Dengan implementasi yang baik, pembelajaran di SD akan lebih efektif, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa. Baik, Ibu dosen dan teman-teman, itulah sekiranya yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman materi dari setiap pertemuan. Terima kasih.